Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa ataupun Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung Krakatau Purba pernah meletus hebat pada tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasemah Lampung dan Salaka Negara Banten selama sekitar 20-30 tahun. Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami, langit gelap, dan cuaca dingin. Pada tahun 1680 pernah terjadi letusan juga. Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali yang menyebabkan Krakatau sirna karena letusan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil: Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Fanjang atau Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang paling dahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusannya itu terdengar sampai ke Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Gunung Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanik yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu pun tampak di langit Norwegia dan New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, Gunung Tambora, Gunung Toba di Indonesia, Gunung berapi Taufo di Selandia Baru, dan Gunung Katamai di Alaska. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf di bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Getaran akibat letusan Gunung Krakatau terasa sampai ke Eropa. Gunung Krakatau Purba. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Pakar geologi Brent George dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba, yang dalam teks disebut Gunung Batuara. Akibat ledakan yang hebat itu, 3/4 tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera atau kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang atau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya tahun ke-8 di muka bumi.
Wabah sampar terjadi karena suhu bumi menurun. Sampar ini secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya masa kerajaan Persia purba, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantinum, berakhirnya peradaban Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, Tikal, dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh dengan teka-teki. Ledakan Krakatau purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20-150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat Celcius selama 10-30 tahun. Munculnya Gunung Krakatau. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisi Gunung Krakatau purba, kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basalitik. Kemudian, 2 gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan, yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut dengan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 menghasilkan lava andestik asam. Lalu, pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava yang meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga tanggal 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Erupsi pada tahun 1883. Pada hari Senin, tanggal 27 Agustus tahun 1883, tepatnya jam 10:20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, yang juga penulis dari National Geographic, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk muka bumi saat itu. Sebelum erupsi, terjadi sejumlah gejala alam yang tidak biasa. Perilaku hewan berubah, kuda-kuda mengamuk, ayam tidak bertelur, kera dan burung tidak nampak lagi di pepohonan. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora mencatatkan nilai vulkanik terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Record mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam oleh sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata, di mana setengah kerucutnya hilang. Membuat cekungan sebesar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami atau gelombang laut naik setinggi 40 meter, menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga karena longsoran di bawah laut. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung, kawasan pantai mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan, ujung Kulon, serta Sumatera bagian selatan. Di ujung Kulon, air masuk sampai 15 km ke arah barat.
Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya mencapai 7.000 km. Anak Krakatau. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Dari kawasan Kaledra Purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter atau 20 inci per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau 20 kaki dan lebih lebar 12 meter atau 40 kaki. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun dan jika dihitung, maka dalam waktu 25 tahun penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter atau 7.500 inci atau 500 kaki, lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru. Saat ini, ketinggian Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita geologi, seismik serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tidak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi antara tahun 2015 sampai 2083. Namun, pengaruh dari gempa di dasar Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 juga tidak bisa diabaikan. Menurut Profesor Ueda Nakayama, berkebangsaan warga negara Jepang, Anak Krakatau masih relatif aman dan meski aktif dan sering ada letusan kecil. Hanya ada saat-saat tertentu, para turis dilarang mendekati kawasan ini karena bahaya larva fijar yang dimutahkan gunung api ini. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini.